Selamat pagi untuk kita semua. Nah, ini adalah video pembahasan mengenai soal latihan yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bersama. Ada 3 soal kemarin Ibu berikan. Coba perhatikan baik-baik di bagian mana atau di langkah-langkah mana kamu yang masih kurang mengerti. Yang nomor 1 di sini soalnya adalah tentukan median dari data berikut. 6, 8, 5, 2, 6, 4, 6, 7, 3, 5. Nah, ingat, apa itu median? Median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Kan seperti itu. Berarti intinya datanya kamu urutkan dulu. Jadi, ini bisa kita kerjakan. Ini kamu urutkan. Kalau diurutkan, dia menjadi 2, ini 3, kemudian 4, 5, ada 5-nya ada 2, kemudian 6, 1, 2, 3, kemudian ada 7, kemudian 8. Oke. Nah, kalau kamu hitung, ini datanya ini N-nya ada 10, seperti itu. Nah, berarti dia genap, kan begitu. Ingat lagi, kalau untuk N-nya genap, untuk N genap, maka rumusnya adalah datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, N per 2 berarti mediannya sama dengan, kita tulis di sini, median sama dengan datum ke 10 per 2 ditambah datum ke 10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti ini adalah datum ke 5 ditambah datum ke 6 dibagi 2. Nah, yang mana ini datum ke 5? Kita hitung saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Datum ke-5-nya itu adalah 5. Datum ke-6-nya itu adalah 6. Kan begitu. Berarti kita tulis menjadi 5 ditambah 6 per 2 sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5. Oke, jadi mediannya adalah 5,5 untuk soal yang nomor 1. Itu untuk median untuk data tunggal. Sekarang yang nomor 2 ini adalah median untuk data berkelompok. Tentukan median dari data nilai hasil ulangan bahasa Inggris dari sejumlah siswa berikut. Yang nilainya 21 sampai 25 ada 3 orang, itu maksudnya frekuensi ya. Karena dalam hal ini kan nilai siswa. Berarti kan siswa. 26 sampai 3, nilai 26 sampai 30 ada 7 siswa. 31 sampai 35 8 siswa. 36 sampai 40 ada 12 siswa. 41 sampai 45 ada 6 siswa. 46 sampai 50 ada 4 siswa. Sekarang kita mencari median untuk data berkelompoknya. Rumusnya itu untuk median data berkelompok itu adalah B ditambah 1 per 2 kali N dikurang FKK per FM dikali I. Nah, satu-satu dulu kita cari. Kita cari dulu B. Apa itu B? B itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, kita kan belum bisa mencari ini. Sekarang kita cari dulu ukuran datanya. Kalau ukuran datanya ini sudah bisa kita ketahui dari mana? Kamu jumlahkan saja. 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 6 ditambah 4 itu sama dengan 40. Jadi
Kalau untuk ukuran data atau N-nya itu sudah bisa kita buat 40. Kemudian I itu adalah panjang kelas. Panjang kelas artinya dari 21 sampai 25 itu ada berapa nilai? Berarti kan 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 nilai. Berarti I-nya adalah 5. Kemudian FKK dan FM. Nah, yang pertama kita cari dulu. Ini kan tadi sudah kita peroleh N-nya itu kan 40. Itu kan berarti data genap. Genap kan? Nah, kalau genap berarti mediannya itu ini loh. Kalau genap, datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 tambah 1. Nah, berarti kalau N-nya 40, maka datumnya itu N per 2 ditambah dan N per 2 ditambah 1 kan begitu. Berarti 40 per 2 dan 40 per 2 ditambah 1. Berarti datum ke 20 dan ke 21. Kan seperti itu. Nah, datum ke 20 sampai ke 21 itu berada di mana? Nah, ini yang akan kita cari seperti ini. Ini aja jumlahkan. Ini untuk FKK-nya kita tuliskan. FKK yang pertama ini 3. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 12, 30. Sudah? 30 tambah 6, 36. 36 tambah 4, 40. Nah, hasil akhirnya di sini harus 40 sesuai dengan banyak data. Kan begitu. Nah, jadi mediannya itu tadi terletak antara datum ke-20 dan datum ke-21. Datum ke-20 sampai datum ke-21 itu terletak di mana? Ya di sini. Ini, yang 30 ini. Gitu kan? Saya ulangi. 3 tambah 7 itu kan 3 tambah 7 10. 10 tambah 8 18. 18 tambah 12. 18 tambah 12 kan 30. Berarti 20 dan 21 kan sudah masuk di sini. Sini. Maka inilah yang menjadi kelas mediannya. Ini yang menjadi kelas median kita. Seperti itu. Ngerti ya? Sudah? 20 sampai 21 itu terletak di sini. Dari FKK-nya ini. Gitu. Tidak 18 karena ini kan belum sampai ke 20 kan begitu. Tapi kalau 30 itu sudah melewati 20 dan 21. Jadi yang kelas mediannya itu adalah yang ini. 36 sampai 40. Oke, ini saya hapus. Nah, setelah kita dapat kelas median, maka dari sini bisa kita peroleh untuk B-nya itu adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median itu adalah tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawahnya adalah 36. Ini. Dikurang 0,5 maka hasilnya menjadi 35,5. Jadi FKK-nya berapa? Nah, tadi kan sudah kita ketahui kalau kepanjangan dari FKK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Ulangi, FKK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Nah, jadi berapa FKK-mu? Nah, sebelum kelas median kan? Kelas median kita kan ini. Berarti sebelumnya yang mana? Ya ini 18. Oke. Terus kalau FM itu apa? FM itu adalah frekuensi dari kelas median. Nah, berapa frekuensi dari kelas medianmu? Kelas median kita kan ini. Berapa frekuensinya? 12. Oke. Kalau kita sudah dapat semuanya, baru boleh kita pakai ke rumusnya. B yaitu 35,5 ditambah setengah kali N. N-nya itu adalah
40 dikurang FKK 18 per FM 12 dikali I-nya adalah 5. Berarti 35,5 ditambah setengah kali 40 itu kan 20 dikurang 18 per 12 kali 5 sama dengan 35,5 ditambah 20 kurang 18 adalah 2 per 12 kali 5. Ini bisa coret menjadi 1/6. Berarti kita buat 35 ditambah ini menjadi 5/6 kan, sama dengan bukan 35, 35,5. Oke. Nah, kalau kamu hitung dengan kalkulator 5/6 itu berapa, kemudian kamu jumlahkan dengan 35,5, maka hasilnya menjadi 36,33. Seperti itu. Jadi mediannya adalah 36,33. Begitu kira-kira untuk median untuk data berkelompok. Oke, masih bisa dimengerti ya. Nah, yang terakhir, tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam distribusi frekuensi berikut. Ini tabelnya masih tabel yang sebelumnya, yang di nomor 2. Tapi ini kita disuruh mencari modus. Apa itu modus? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Seperti itu. Nah, kalau di median, kita kan tidak bisa langsung menentukan kelas mediannya yang mana. Harus kita cari dulu. Seperti itu. Kalau di modus, bisa kita langsung cari kelas modusnya bagaimana, di mana. Karena apa? Karena kan bisa kita lihat dari frekuensi yang paling banyak muncul, kan begitu. Yang paling banyak frekuensinya berarti. Yang paling banyak frekuensinya berarti yang mana? Yang ini. Yaitu nih. Ini kan yang paling besar frekuensinya. Kalau ada frekuensi yang paling besar berarti kan itu yang paling sering muncul, kan begitu. Nah, itu masih kelas modus, tapi tepatnya berapa modusnya kan kita belum tahu. Nah, dari sini karena kita sudah tahu kelas modusnya berapa, maka kita sudah bisa mencari tepi bawah kelas modusnya. Tepi bawahnya sama seperti yang tadi, 36 dikurang 0,5, maka dia adalah 35,5. Nah, D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus kita ini dengan kelas sebelumnya. Begitu kan? Dengan kelas sebelumnya, maka kelas sebelumnya adalah ini, 8. Maka 12 dikurang 8. D1 adalah 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. D2 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti yang di bawahnya. Ini. Maka D2 adalah 12 dikurang 6. 12 kurang 6 berapa? 6. I atau lebar kelas atau panjang kelas itu adalah ini sama seperti yang tadi. Antara 21 sampai 25 itu ada berapa? Datum ada 5. Oke. Ini 5. Oke. Kalau semua sudah kita peroleh, kita masuk langsung ke rumusnya. Maka B-nya adalah 35,5 ditambah 4 per 4 tambah 6. I-nya 5 sama dengan 35,5 ditambah 4 per 10 kali 5. Ini bisa kita sederhanakan 2. 4 dibagi 2 itu 2, kan begitu. Berarti ini sama saja dengan 35,5 ditambah 2 sama dengan 37,5. Oke, selesai. Jadi modus untuk data berkelompoknya adalah 37,5. Oke, itu saja untuk pembahasan soal latihan kita.
Silakan dipahami dan dicatat kembali di buku catatannya dengan benar dan rapi supaya kamu paham. Paling tidak saat memindahkan kamu ingat seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi untuk kita semua.